Cintamani adalah channel pendidikan uang kuno agar mempermudah bagi yang berminat mendalami uang kuno. Pada video ini, pembahasan mengenai koin yang diyakini mempunyai kekuatan magis yang dikenal di seluruh dunia dengan sebutan Bali Magic Coin atau koin jimat Bali. Karena saya ingin membahas secara detail dan lengkap, oleh karena durasi video yang terbatas, maka dibuat 4 video, dan ini adalah video yang pertama tentang koin jimat Bali. Sebelum dibahas berbagai jenis jimat Bali, ada baiknya diulas seputar latar belakangnya. Koin gobok Cina atau masyarakat Bali menyebutnya dengan pis bolong, dalam kaitannya dengan masyarakat Bali pemeluk Hindu sebagai pengguna, adalah sebuah kenyataan yang telah dilakukan sejak abad 12 sampai sekarang, memperlihatkan bahwa peranan koin gobok Cina dalam budaya dan agama Hindu di Bali terlihat semakin tak terpisahkan. Kenyataan tersebut semakin jelas ketika koin gobok Cina sudah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran, namun masyarakat Bali masih menggunakannya sebagai sarana upakara dalam upacara adat dan keagamaan. Masyarakat Bali meyakini bahwa koin gobok Cina mengandung pancadatu atau perpaduan 5 jenis logam dengan melalui proses upacara tertentu dapat membangun energi spiritual atau metasu istilah Balinya. Koin gobok yang digunakan masyarakat Bali tidak hanya dari koin Cina saja, tapi juga koin Jepang, Vietnam, dan Korea. Koin gobok atau pis bolong sebagai jimat atau magic coin dibuat oleh para Balian atau dukun, disertai pasupati. Pasupati merupakan kata yang mengandung makna mistis, juga bisa dimaknai sebagai proses pensakralisasian benda, sehingga koin yang dipasupati diyakini memiliki kekuatan magis atau supranatural. Itulah latar belakang banyaknya peninggalan koin gobok dengan pembubuhan ornamen tambahan yang banyak berupa tokoh wayang sebagai benda yang memiliki kekuatan magis dan sangat terkenal di dunia internasional dinamakan Bali Magic Coin yang diburu oleh banyak kolektor dalam negeri maupun luar negeri. Mari kita mulai yang pertama. Koin jimat berornamen Krishna ini ada yang dari koin gobok Cina dan ada juga yang dari koin Jepang. Koin jimat Bali ini dibuat antara tahun 1950 sampai dengan 1960 dan diyakini bagi pemegangnya akan memiliki sifat-sifat mulia yang selalu berpihak pada kebenaran, jujur, dan selalu menegakkan keadilan. Untuk itu, koin magic berornamen Krishna ini cocok dimiliki oleh seorang pemimpin. Selanjutnya, koin jimat yang berornamen Bima ini dibuat dari koin Jepang dan dibuat antara tahun 1950 sampai dengan 1960 dan diyakini mempunyai kekuatan gaib, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. Bagi orang yang memegang koin jimat Bima ini akan menjadikannya ahli dalam berperang. Untuk itu, sangat cocok dipegang oleh seorang yang bertugas yang berkaitan dengan keamanan. Berikutnya, koin jimat yang berornamen tokoh Hanuman yang ada pada koin Jepang Shimon, lengkapnya Shimon Kwan E Suho tahun 1768-1860. Koin Jepang Shimon ini ada 2 jenis, yang beralur seperti gelombang atau wave berjumlah 11, dan ada juga yang berjumlah 22. Masyarakat Bali menyebutnya sebagai uang jaring atau pis jaring. Koin jimat berornamen tokoh Hanuman ini dipercaya dapat memberikan kekuatan supranatural seperti angin sejauh dilakukan dengan kejujuran dan kesetiaan. Berikutnya, koin jimat Bali yang berornamen Bathara Wisnu pada koin Cina dari dinasti Qing dibuat antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1960. Tokoh Wisnu dalam ajaran Hindu adalah dewa yang bertugas memelihara dan melindungi segala ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Koin jimat berornamen Wisnu ini dipercaya mempunyai fungsi magis untuk menjaga diri, memberikan ketenangan dan kedamaian hati bagi pemegang koin jimat Wisnu ini. Selanjutnya, koin jimat yang berornamen Arjuna ini ada yang terbuat dengan koin gobok Cina dan ada juga yang dari koin Jepang. Di
dibuat antara tahun 1950 sampai dengan 1960 dan diyakini dapat digunakan untuk memikat gadis yang diinginkan. Dengan simbol tokoh Arjuna ini diyakini mampu memanah jantung asmara dari gadis yang diincarnya. Kita lanjutkan berikutnya, koin yang berornamen bunga teratai atau lotus. Masyarakat Bali menyebutnya dengan Padma. Koin jimat ini juga dibuat antara tahun 1950 sampai dengan 1960. Bunga teratai adalah sebuah lambang tempat singgasana Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pencipta alam semesta. Terlihat pada bunga teratai tersebut terdapat 8 buah kelopak bunga dan 1 titik persis di tengah-tengah bunga teratai, menggambarkan 9 dewa yang menempati 9 arah penjuru angin yang dikenal di Bali dengan nama Nawasanga. Setahu saya, Sanga adalah 9 dari kata Jawa Songo, sedangkan arti kata Nawa juga berarti 9. Dewata Nawasanga atau Nawa Dewata berarti 9 dewa. Terus terang, saya tidak akan membahas dari segi bahasa kenapa Nawa artinya 9, sedangkan Sanga atau Songo juga berarti 9 juga. Jimat ini menyimbolkan Dewata Nawasanga dipercaya memiliki fungsi spiritual untuk suatu kedamaian dan juga dipercaya sebagai penangkal ilmu hitam serta sebagai sarana pemusatan pikiran dalam melakukan yoga. Itulah salah satu kelebihan sekaligus kehebatan Bali dalam mempertahankan adat istiadat, budaya, dan agamanya yang banyak dikagumi oleh banyak pihak, termasuk masyarakat dunia yang tidak henti-hentinya berdatangan ke Pulau Dewata Bali yang indah, unik, lestari, dan aman. Penggunaan uang kepeng Cina yang diperuntukkan upakara dalam proses upacara adat dan agama sampai sekarang pun masih menyertakan koin gopok Cina atau pispolong, serta koin jimat Bali sampai sekarang pun masih terpelihara oleh masyarakat lokal. Karena durasi waktu pada setiap video, maka untuk lebih lengkapnya pengetahuan koin jimat Bali, silahkan nonton video 2, 3, dan 4. Demikian penjelasan koin jimat Bali pada video 1 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.